Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bihadihi tadal muhtadun. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Sehat? Lagi musim hujan ya? Biasanya sakitnya sakit apa? Flu ya? Kalau di Cina corona, kalau di sini flu sakitnya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah hari ini. Allah berikan kesehatan. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, yang menjadi penggugur daripada dosa-dosa. Dan kita bersyukur kepada Allah hari ini kita kumpulkan dalam suasana bahagia, maka insya Allah, terutama bunda kita yang hari ini rumahnya digunakan untuk majlis taklim, mudah-mudahan jadi berkah. Amin. Adik bersama dengan keluarga. Begitu juga ada adik-adik kita asuhan dari Ustazah Rokistiana Dewi ya. Alhamdulillah kita turut hadir meramaikan kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini diampuni dosa-dosa oleh Allah. Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga-Nya. Bunda yang dimuliakan oleh Allah, senang sekali saya bisa berjumpa dengan bunda semua. Ini adalah perjumpaan pertama. Tentu sebagian dari bunda banyak yang belum tahu tentang saya ya. Ternyata kita tetangga bunda. Dari Cinta Quran. Cinta Quran Center di sini, Cica Sepil. Alhamdulillah ya. Saya masih diberikan kepercayaan, kesempatan ya bersama dengan Cinta Quran di program Majlis Taklim kajian perkantoran. Alhamdulillah yang program ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Dan luar biasa, satu hal yang saya syukuri ternyata semangat di antara kita dalam mengkaji Islam ini sudah mulai tumbuh, ibu sekalian ya. Jadi kalau bunda hari ini mengadakan kajian di rumah ya, untuk Bintaro itu saya kira banyak sekali majlis taklim yang ada. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu tanda kebangkitan daripada Islam ya, di muka bumi ini. Dan tentu ini dampaknya luar biasa. Kalau bunda-bunda semua sudah cinta dengan Islam ya, senang mengkaji Islam, insya Allah lahirlah keturunan-keturunan yang soleh dan soleha, yang menjadi generasi yang senantiasa di masa depan akan memperjuangkan Islam hingga Islam ini tegak di muka bumi. Bunda ya, di Cinta Quran itu ada training ya. Jadi kalau di Cinta Quran memang terkenalnya itu trainingnya baca Quran. Jadi kita punya 3 metode. Yang pertama metode tahrir. Metode tahrir ini untuk yang kita belum bisa baca Quran sama sekali. Jadi kalau bunda belum bisa baca Quran jangan khawatir ya. Kita punya metodenya, cukup 6 jam saja insya Allah bisa baca Quran. Dari nol bunda ya. Dari tidak mengenal huruf sama sekali sampai bisa membaca Al-Quran. Bagi bunda yang sudah bisa baca Quran, jangan berhenti belajar, karena kita nggak tahu makhraj kita sudah benar atau belum. Bagaimana kita membedakan huruf za dengan ya. Jadi kita nanti belajar bagaimana tentang makharijul huruf.
dan hanya makharijul huruf kita belajar tentang hukum tajwid. Nah, tapi kita tidak pakai istilah-istilah yang sulit. Ya, kita lebih banyak prakteknya. Nah, ini namanya metodenya metode taslih. Ya, waktunya 8 jam, jadi lebih lama 2 jam. Nah, bagi kita yang sudah mahir dalam membaca Al-Quran, jangan berhenti belajar karena kita punya metode tikror. Ini bagaimana kita belajar memahami makna Al-Quran supaya kalau kita baca Qurannya lebih menyentuh ke dalam hati kalau kita paham. Sama juga ketika kita jadi makmum ya, misalkan sholat di belakang makmum, imamnya baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau sholat di belakang imam bacanya seperti itu, perasaannya sedih atau bahagia? Sedih ya. Imamnya baca lagi, Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kadzaba jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba. Sedih atau bahagia? Ada yang bilang sedih. Kenapa sedih, Bu? Saya nggak tahu artinya, Ustaz. Jadi pokoknya kalau dengar lagunya sedih-sedih aja gitu ya. Tapi kita nggak paham itu artinya tentang berbicara tentang apa. Tapi kalau paham artinya, oh ini berbicara tentang neraka, oh ini berbicara tentang surga. Nah, supaya paham, nah, bisa belajar di metode yang ketiga ini, namanya metode tikror. Ya, paham makna Al-Quran. Waktunya sama 8 jam. Ini trainingnya biasanya dilaksanakan di akhir bulan, ya, bisa di minggu ketiga, kalau nggak minggu keempat di Cinta Quran Center di Burjija. Ya. Nah, fakta pada hari ini ada 53,8% umat Islam di Indonesia belum bisa baca Quran. Jadi kalau hari ini Bunda bisa baca Quran, beruntunglah, ya, karena masih banyak saudara-saudara kita yang belum bisa baca Al-Quran. Jadi kalau di total itu ada sekitar 100 juta umat Islam di Indonesia belum bisa baca Al-Quran. Maka saya aktivitasnya keliling Indonesia, Bunda. Hampir setiap bulan saya keliling Indonesia. Kalau ke lapas itu rutin ya, lapas narkotika, ya itu kita ajarkan mereka yang belum bisa baca Quran. Nah, ini ketika saya datang ke Palu, di pas kejadian bencana Pak Budi ya, kemudian ada likuifaksi di sana. Nah, saya datang ke sana untuk mengajarkan training baca Qurannya dari nol, ya, berikan motivasi, ya, diberikan program ini secara ini gambaran trainingnya kira-kira seperti ini, ya. Jadi kita belajarnya santai, ya, menyenangkan.
Ya, jadi target kita bisa membebaskan 1 juta umat Islam dari buta asal Al-Quran. Ya, mohon doanya Bunda ya, mudah-mudahan program ini terus bisa berjalan, memberikan manfaat untuk Islam. Baik, Bunda yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas tentang tipu daya syaitan dan bagaimana cara kita melawan daripada tipu daya syaitan. Yang pertama saya ingin tanya, di sini ada nggak yang takut sama syaitan? Sama syaitan ya? Kalau dalam bahasa Al-Quran itu syaitan, kalau kita bilangnya apa? Setan ya. Pertanyaannya, ada nggak yang takut dengan setan di sini? Ada nggak? Adik-adik takut nggak? Hah? Bunda takut nggak sama setan? Takut. Kenapa takut? Serem. Serem. Tertipu ya. Baik Bunda, kita akan berbicara tentang makna syaitan dulu ya. Jadi banyak di antara kita salah paham tentang arti syaitan. Hari ini syaitan digambarkan dengan sosok makhluk halus yang menyeramkan. Dan hampir rata-rata film setan di Indonesia itu laku ya. Saya nggak ngerti kenapa bisa laku. Nah, hari ini banyak di antara kita, bahkan anak kecil tuh ditakut-takuti dengan setan. Awas ada setan ya. Mau kamar mandi takut, ya nggak, jalan sendirian malam-malam takut. Ya, sampai bangun mau ambil minum saja minta anterin sama ibunya. Nah, hari ini digambarkan setan itu sosok makhluk halus yang menyeramkan. Ya, ada kalau di Indonesia itu ada apa namanya? Kuntilanak ya. Ada pocong, genderuwo. Kalau di mana? Kalimantan ada kunyang. Terus apa lagi? Kunyang yang palanya terbang. Terus ada lagi pala buntung ya, macam-macam gitu ya. Jadi digambarkan dengan sosok makhluk halus yang menyeramkan. Atau ada juga yang menarik kata ini ke kuliner ya. Oh iya. Rawon setan, ceker setan ya. Ayam setan. Yang makan jadi ditarik dengan istilah kuliner pedas gitu ya. Jadi kalau kuliner pedas diistilahkan dengan kuliner setan gitu ya. Nah, dari dua istilah ini kira-kira benar nggak arti setan itu sesuatu makhluk yang menyeramkan atau sesuatu yang kaitannya dengan makanan pedas gitu ya? Benar nggak kira-kira benar? Salah. Ini hanya pemaknaan yang diambil dengan keadaan kondisi sekarang. Nah, kalau kita melihat ya asal-usul setan itu, kita lihat dulu makhluk Allah. Yang pertama ada makhluk Allah yang di dalam Al-Quran disebut dengan kata jin. Apa itu jin? Nah, kita belajar bahasa Arab sedikit. Nah, jin itu berasal dari kata jannana, artinya tertutup atau tidak kelihatan ya. Atau kata ajanna, artinya menutupi, merahasia, menyembunyikan. Atau janin. Janin itu apa benar? Calon bayi ya. Berada di mana? Dalam rahim. Ya, bisa kelihatan dengan mata kita? Tidak bisa. Nah, kenapa dinamakan janin? Karena anak yang masih dalam kandungan itu tidak terlihat. Atau jannatun, surga. Kenapa dinamakan jannatun? Karena surga itu ya tidak bisa kita lihat ya, masih tersembunyi, belum bisa kita lihat. Nah, maka dari kata jin ini, dasar katanya adalah sesuatu yang tidak terlihat. Nah, di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi yang disebut pertama kali di sini adalah jin dulu, baru manusia. Jadi kalau ditanya mana yang lebih dahulu diciptakan, jin atau manusia? Jawabannya adalah jin. Ini juga disebutkan di dalam surat Ar-Rahman bahwa jin itu Allah ciptakan dari nyala api yang panas. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Di dalam surat Ar-Rahman. Lalu apa bedanya dengan makhluk Allah yang bernama iblis? Ya, iblis ini dia punya nama sebenarnya. Tapi kenapa di dalam Al-Qur'an itu disebut dengan nama iblis? Kita belajar bahasa Arab lagi. Jadi iblis itu berasal dari kata ablasa, artinya jahat. Al-balasu, ya, artinya orang yang jahat. Al-balis adalah orang yang bingung. Makanya dia disebut sebagai iblis. Ya, jadi kalau lihat dari maknanya, iblis ini nama yang baik atau yang buruk? Yang buruk. Jadi kalau kita mau cari nama di dalam Al-Quran harus lihat artinya dulu ya bunda ya. Ini nama yang baik atau nama yang buruk ya. Kalau yang buruk jangan dibuat nama. Karena nama itu adalah doa. Nah iblis ini dulu punya nama. Ada yang tahu namanya iblis sebelum dia jadi iblis? Diberikan nama iblis. Namanya siapa bunda? Namanya adalah Azazil. Namanya Azazil. Ini nama asli iblis itu tadinya adalah Azazil. Azazil ini ketika dia masih menjadi hamba Allah yang taat, ketaatannya mengalahkan para malaikat. Makanya Azazil ini dulu diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjaga langit dan bumi, ya termasuk menjaga surga. Nah maka Azazil ini awalnya adalah hamba Allah yang dan Azazil ini sama sejenis dari iblis juga. Kenapa? Ya dia juga sama diciptakan oleh Allah dari api. Ini yang menyebabkan iblis ini masuk ke dalam neraka, dijadikan oleh Allah menjadi makhluk yang hina. Ya salah satunya karena dia tidak mau bersujud kepada karena dia merasa lebih baik, ya lebih baik daripada Adam diciptakan dari tanah sedangkan dia diciptakan dari api. Oke, apa bedanya jin dengan iblis? Yang pertama, sama-sama terbuat dari api. Kalau jin itu ada yang taat, betul. Ada yang taat sama seperti kita. Jadi makhluk Allah yang bernama jin itu kan tidak kelihatan, ya. Tapi dia mempunyai perintah yang sama dengan manusia. Sama-sama diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Kalau bunda sholat, ada jin yang sholat? Ada. Kalau hari ini bunda kita ikut pengajian, ada nggak jin yang ikut pengajian? Ada. Mungkin hari ini ada jin-jin Allah ya mengikuti pengajian, tapi kita nggak bisa lihat. Ya, sholat ikut sholat, tapi kita tidak bisa melihat. Tapi juga ada yang ingkar, sama layaknya manusia, ada yang taat, ada yang ingkar. Nah yang ingkar inilah nanti akan direkrut ya menjadi tentaranya iblis untuk mengganggu manusia. Kalau iblis itu awalnya taat, karena sifat sombongnya tak mau sujud pada Adam, menjadi makhluk yang pertama ingkar pada Allah. Nah, iblis inilah yang menjadi panglimanya para jin kafir. Jin yang ingkar itu ya bosnya, panglimanya adalah iblis. Jadi iblis yang dulu dengan yang sekarang sama nggak? Sama, masih itu. Ya, kalau jin itu jumlahnya banyak. Kenapa jumlahnya banyak? Karena dia sama dengan manusia menikah dan usianya lebih panjang dibandingkan dengan usia manusia. Kalau manusia ada nggak yang usianya 100 tahun? Ada. Tapi kalau jin usia 100 tahun itu masih anak-anak muda, masih imut-imut ya.
karena usianya bisa mencapai ribuan tahun. Ya, ribuan tahun. Jadi kalau dulu ya di kangrupnya itu macam-macam jinnya, ada yang usianya 1000 tahun, ada yang 10.000 tahun, ada. Ya, jadi usianya panjang. Bisa mati, bisa sama dengan manusia. Ya. Jadi jin itu ada ajalnya juga. Ketika ajalnya datang ya meninggal juga. Kalau manusia ya sudah ajal gitu ya, meninggal juga. Tapi kalau dia itu matinya ya bisa karena disebabkan kalau jin itu disiram pakai ini bisa mati juga ya. Pakai apa namanya? Air panas. Jadi hati-hati ya kalau buang apa namanya? Buang air panas di selokan segala macam. Itu bisa menyakiti. Sesuatu yang panas itu bisa menyakiti diri. Dibakar gitu ya. Makanya kalau ada benda-benda pusaka itu yang di dalam ada jinnya itu, kalau dibakar dia mati. Kalau jin-jin kafir dibacakan Quran dia nggak mau tobat, dia bisa mati juga. Nah, kalau iblis pada hakikatnya cuma satu, ya dia tidak di dalam Al-Quran tidak diceritakan dia punya istri kemudian punya anak dan dia diberikan usia yang panjang oleh Allah, dia hidup sampai hari kiamat. Itu bedanya. Oke, sekarang kita lihat makna syaitan. Jadi kalau tadi kita anggap syaitan itu identik dengan sosok makhluk halus yang menyeramkan, ya benar kan? Arti daripada syaitan seperti itu. Ternyata makna syaitan itu berasal dari kata syaitana, artinya jauh, menentang, menyalahi atau ingkar. Syaitan ya disebutkan di dalam Al-Quran di 61 ayat di 32 surat. Nah, di dalam tafsir disebutkan bahwa syaitan itu adalah suatu sifat yang ada dalam diri makhluk. Jadi syaitan itu lebih maknanya kepada sifat ya, yang ada pada diri makhluk, yaitu jin, iblis, dan manusia. Nah, kalau sifat syaitan itu artinya sifat, berarti manusia juga bisa jadi syaitan. Lebih menyeramkan mana? Syaitan berjenis manusia atau syaitan berjenis jin? Lebih menyeramkan mana? Kalau menyeramkan mungkin yang jin ya. Tapi yang membahayakan mungkin yang lebih bahaya yang manusia ya. Yang selalu membawa kepada kesesatan. Jadi kalau ada jin, iblis, manusia yang mempunyai sifat membawa pada kesesatan, menentang perintah kebaikan, menyalahi aturan-aturan Allah, ingkar kepada Allah, berarti dia disebut sebagai syaitan. Karena syaitan itu adalah sifat. Ya, di sini kita tahu makna daripada syaitan. Nah, syaitan itu tidak hanya berjenis jin saja, tapi juga berjenis manusia. Jadi syaitan yang berjenis manusia juga bisa godain kita juga. Kalau jin itu kan membisikkan, tapi yang manusia ini juga sama, bisa mengajak kita juga kepada kesesatan. Nah, di dalam surat An-Nas selalu kita baca tuh, ya ayatnya. Setelah sholat, ya sebelum tidur kita baca yang maknanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Jadi yang membisikkan kejahatan di dalam dada manusia itu bukan hanya syaitan dari golongan jin, tapi juga golongan manusia. Oke. Sampai sini clear ya makna dari syaitan? Oke. Nah sekarang kita pahami bahwa rajanya syaitan yaitu iblis, rajanya syaitan dan tempatnya syaitan ini mempunyai misi. Dan misi ini diabadikan di dalam Al-Quran. Dan kita bisa baca apa isi daripada misinya iblis ya, ketika dia dikeluarkan oleh Allah dari surga, kemudian minta dipanjangkan usianya ya. Tercatat dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai ayat 17 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma
la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Coba kita lihat penjelasannya. Ayat yang 16 dijelaskan. Jadi ini perkataan iblis kepada Allah. Jadi kalau kita lihat redaksinya, ya, bagaimana percakapan iblis kepada Allah itu, iblis itu benar-benar nantang. Jadi benar-benar sombongnya luar biasa gitu. Karena sifat iblis itu sombong gitu. Jadi bicara sama Allah itu benar-benar bicara yang menantang. Allah ditantang sama iblis. Ya, karena engkau telah menghukum saya tersesat. Jadi kalau ngomongnya begini lagi marah atau bukan? Marah. Marahnya luar biasa. Kemudian apa kata iblis? Saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Jadi iblis bersumpah di hadapan Allah. Ya, kata ba di sini, fabima, ba-nya di sini bentuknya kosam, sumpahnya iblis di hadapan Allah. Untuk apa? Menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Nah, sebagian ulama nahwu menjelaskan ba di sini adalah sumpah. Jadi seakan-akan iblis mengatakan, maka demi kesesatan yang telah engkau putuskan kepada diriku, maka aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Mereka di sini adalah mereka yang taat kepada Allah. Jadi tetap akan dihalang-halangi sampai dia mati dari jalan keselamatan, yaitu jalan kebenaran, jalan Islam. Nah, kemudian bagaimana cara iblis ini menghalang-halangi manusia? Dijelaskan, kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan. Kalau depan nggak bisa, dari belakang. Dari belakang nggak bisa, dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan, dari nggak bisa, dari sebelah kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur sampai benar-benar tidak ada yang taat kepada Allah. Nah, kira-kira kita ini termasuk yang sudah tergoda dari arah mana? Dari depan sudah? Arah mana-mana pasti. Belakang sudah? Kanan? Arah mana-mana. Kiri? Kayaknya sudah dari penjuru arah saja, ya. Ibnu Abbas menjelaskan, dari urusan depan itu maksudnya dari urusan dunia kita. Ya, digoda dari urusan dunia. Gak bisa digoda dari urusan dunia dari belakang, urusan akhirat. Gak bisa dari urusan akhirat dari sebelah kanan, kebaikan-kebaikan yang hendak kita lakukan. Gak bisa dari sebelah kanan, sebelah kiri, kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Ya, maka ya setiap hari kita akan ditipu oleh syaitan. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, apa bedanya dengan hawa nafsu? Ibu punya nafsu? Ya, saya punya nafsu. Nafsu itu baik atau buruk? Hah? Ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Nah, nafsu yang baik, ada nafsu yang buruk. Nah, istilah nafsu ini ya secara bahasa itu adalah kecintaan terhadap sesuatu, sehingga kecintaan itu menguasai dirinya. Jadi fitrah kita di dalam diri kita itu ada rasa cinta terhadap sesuatu, keinginan untuk mencintai sesuatu. Nah, kecintaan itu sering menyeret seseorang untuk melanggar hukum Allah. Nah, cuma yang nafsu yang kita pahami sampai hari ini adalah sesuatu kecintaan yang mengantarkan kita kepada satu perbuatan yang tidak baik. Ya, jadi nafsu itu secara syariat kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukai sehingga keluar daripada batas syariat. Nah, nafsu ini bisa ditundukkan. Ditundukkan dengan apa? Ya, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, rasa cinta itu bagian daripada hawa nafsu. Normal kita sebagai manusia itu mempunyai rasa cinta. Kalau laki-laki cintanya kepada siapa? Laki-laki cintanya kepada perempuan, perempuan cintanya kepada laki-laki. Itu fitrah. Lalu di mana godaan syaitan itu nanti berperan? Nah, ketika cinta itu muncul, ya, syaitan itu menggoda supaya manusia itu melakukan satu perbuatan yang melanggar syariat. Muncul rasa cinta, mau pilih pacaran atau menikah. Maka
nanti kalau ada di antara kita yang malah memilih pacaran atau berzina, berarti ya dia tertipu oleh godaan syaitan. Kalau menikah, berarti dia mendapat rasa lapar, haus. Ini bagian daripada hawa nafsu juga. Ingin makan, ingin minum. Cuma nanti makan minumnya itu yang halal atau yang haram? Yang halal. Kalau halal berarti berpahala. Kalau haram dosa. Syaitan itu menggoda itu supaya kita makan yang haram. Ingin cepat kaya, nafsu ingin mempunyai banyak harta. Cuma syaitan itu nanti berperannya supaya apa? Ketika mencari harta, syaitan mengarahkan kita mencari harta yang tidak halal. haram. Ya, kalau dalam syariat kita diminta untuk mencari harta yang halal. Ya, maka kita lihat godaan syaitan terhadap tipu daya dunia ini luar biasa mudah. Salah satu permasalahan yang sampai hari ini banyak terjadi, ya, yang ini upaya daripada tipu daya syaitan, yaitu permasalahan kaitannya dengan rumah tangga. Saya baca di mana terakhir, detik.com. Detik.com itu mengatakan angka perceraian itu naik sampai berapa persen ya? Hampir 100%. Jadi tingkat perceraian sampai hari ini itu semakin tinggi. Dan salah satu masalah yang dihadapi adalah masalah kaitannya dengan dunia. Dunia itu ya kaitannya dengan nafkah, ya. Kaitannya dengan nafkah. Maka syaitan ini akan berusaha menggoda manusia, terutama sepasang suami istri yang ketika dia menjalani rumah tangganya, maka sepanjang dia menjalani rumah tangganya itu syaitan akan terus menggoda, membisikkan, mencari satu kelemahan di antara sepasang suami istri sehingga keduanya menjadi tidak akur. Jadi kalau hari ini ada di antara kita yang saling mencintai karena Allah, hidupnya rukun dengan pasangan rumah tangganya, gitu ya. Kan sekarang senang sekali di antara kita itu mengekspresikan rasa senang kita itu secara tidak sadar, benda ya, di sosial media bahwa kita ini adalah pasangan yang bahagia, gitu ya, harmonis. Sering sekali di antara kita main Instagram, kita upload gitu ya fotonya. Nah, di saat orang melihat, makanya tadi syaitan itu kan bukan hanya berjenis jin ya bunda ya. Ada juga syaitan yang berjenis manusia. Ada saja orang yang ketika melihat kita bahagia, orang lain belum tentu senang bahagia. Memang serba salah bunda ya. Kita upload foto dengan pasangan kita, ingin istilahnya sekedar mendokumentasi, tapi ada saja mungkin manusia tidak suka, ada hasad di dalam hatinya. Nah, hati-hati, nanti syaitan itu akan masuk dari pintu mana saja, terutama kaitannya dengan dunia ini, supaya sepasang suami istri itu bercerai. Yang anehnya bunda, di Depok itu pasangan muda-mudi itu bercerai itu hanya gara-gara main sosial media. Jadi saya nggak ngerti kok bisa gitu, cuma gara-gara main sosmed kemudian jadi cerai gitu. Apakah mungkin gara-gara follow mantan gitu ya, atau mungkin karena mantan ikut komen di status gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi begitulah hebatnya syaitan itu bisa mengganggu pasangan suami istri ya, sehingga bisa bercerai. Ada hadis yang sangat menggetarkan hati kita ini ya. Ini sebagai peringatan untuk kita semua. Hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma'i." Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya itu di atas lautan. Summa yab'asu sarayahu ya fa'adnahu minhu manzilatan a'zamahum fitnatan. Jadi ketika dia utus
bala tentaranya, maka yang paling Bisa dekat dibacain ya? Kan dengan dia mau iblis bacain. itu adalah yang paling besar fitnahnya. Boleh aku. Jadi Dia. seton yang diutus oleh iblis yang paling dekat itu adalah yang paling besar Tadi udah fitnahnya. kesel. Dikatakan seperti itu. Yaji'u ahaduhum fayaqulu. Kemudian datang salah satunya, kemudian dia berkata, fa'altu kadza-kadza, aku sudah melakukan ini. Mungkin yang dia lakukan itu hal-hal sepele. Apa contohnya? Saat mungkin ada pengajian gitu ya, dibuat ngantuk sama setan gitu ya. Dia laporan gitu. Ya tadi saya habis datang ke pengajian Majlis Taklim Nurul Qomi dia. Kemudian saya buat orang yang berada di dalamnya tidur, ngantuk, gak dengerin ceramah ustadznya gitu ya. Dia laporan gitu sama iblis. Kata iblis apa? Kamu belum melakukan apa-apa. Kalau cuma sekedar bikin orang ngantuk, tidur, pengajian itu belum kerja, katanya gitu. Ya. Kemudian datang lagi ya seton yang lain, sumayaji wa'adhum fayaqul, datang lagi, kemudian dia berkata, ma taraktu hatta farraqat bainahu wa baina imraatihi. Kemudian satu lagi berkata, saya baru saja meninggalkan seorang laki-laki yang saya tinggalkan dalam kondisi bercerai dengan istrinya. Jadi ada setan yang mengabarkan bahwa dia baru saja menggoda sepasang suami istri sehingga suami istri itu bercerai. Qala ya fayadnihi minhu fayaqulu ni'ma anta. Jadi iblis ini mengatakan, ya sini dekat-dekat saya. Nanti dia mau, saya Ya. nggak boleh. Kemudian kata iblis, kamu adalah setan yang hebat. Nanti saya yang boleh. Oh, ya udah. Jadi sehebat-hebatnya setan yang dipuji oleh iblis adalah setan yang bisa menceraikan pasangan suami. Jadi sampai hari ini rumah tangga kita terancam, Bunda. Kenapa? Karena setan setiap hari berusaha untuk Mengganggu. maka kita nggak terhitung ya selama 1 bulan kita berantem sama pasangan hidup kita berapa kali, benar nggak? Enggak sih, enggak berantem. Cuma gara-gara makanan berantem, Cuma ya nggak? kesel sedikit. Gara-gara mau pergi kemana berantem gitu ya, gara-gara mau kondangan pilih pakaian berantem ya. Banyak Berantem hal-hal sih ya, tapi sepele yang agak-agak. membuat dengan pasangan kita itu jadi berantem gitu. Padahal cuma salah ucap gitu ya, salah komunikasi. Ya benar ya. Kalau di sini mah insya Allah harmonis semua. Alhamdulillah. Suaminya takut. Dan bukan hanya itu, Bunda, ya, saya para ulama juga digoda oleh syekh. Godaan ulama, ya ustadz seperti saya ini adalah godaan, diantaranya godaan dunia. Berat, Bunda. Ya, makanya bisa dibilang bahwa dakwah itu bagi ustadz, ya, kiai itu bukanlah profesi, tapi adalah sebuah kewajiban. Ya. Sampai hari ini di Cinta Quran itu tidak, istilahnya kalau kita ada manajemen gitu ya, Cinta Quran ada manajemen kajian perkantoran dengan manajemen majlis taklim. Tapi sedikit pun kita tidak pernah membuat tarif, istilahnya kalau zaman sekarang itu Iya, mungkin tarif. ustadz yang sudah agak populer gitu ya, Iya. kalau diundang itu harus ada DP-nya gitu ya. DP dulu Ustaz berapa gitu. Undang misalkan DP-nya 30 juta. Nah, saya dengar ada yang sampai tarifnya itu 50 juta. Jadi ini godaan. Antara dakwah dengan profesi itu jadi mirip-mirip gitu ya. Nah, di Cinta Quran insyaallah tidak ada. Ya. Karena kita anggap kalaupun memang itu ada, itu namanya hadiah, bukan sebuah kewajiban ya. Tapi beda kalau nanti akadnya itu adalah training. Kalau kayak baca Quran itu memang nanti ada akadnya, ada biayanya ya, karena itu bentuknya training. Kalau seperti ini, kajian seperti ini adalah bentuknya dakwah, maka tidak ada tarif di dalamnya dan memang tidak boleh ditarifkan dalam dakwah itu. Nggak boleh. Ya. Ini juga beda. Jadi banyak ya ulama, ya ustaz itu jatuh dalam kondisi godaan dunia seperti ini. Ya kalau saya bilang ini bagian dari tipu daya syaitan juga. Ya. Korun, ya
Bisa kita jadi korun, diberikan kekayaan oleh Allah melimpah. Dulu ketika belum punya apa-apa, rajin ikut pengajian, gitu ya. Rajin sholatnya, ibadahnya luar biasa. Tapi ada yang ketika diuji dengan harta justru malah melalaikan dirinya dari kebaikan-kebaikan yang ada. Jarang datang ke majelis taklim, gitu ya. Sholatnya mulai lalai. Nah, ini juga sama, fitnah, godaan dari dunia. Fir'aun, ya, kalau Fir'aun itu kaitannya dengan kekuasaan. Haman, ya, menterinya Fir'aun gara-gara sibuk kerja manajerial, gitu ya, meeting sini meeting sana, ibadahnya jadi lalai. Ya, Ubay bin Khalaf gara-gara ngurusin bisnis, ya, jadi lalai juga. Nah, maka ini bisa jadi menjadi tipu daya syaitan yang masuk dari apa? Dari arah depan, urusan dunia. Dari urusan dunia selamat, alhamdulillah Ustaz, ya. Saya tidak tergoda oleh syaitan dari urusan dunia. Maka syaitan tidak berhenti pada di situ. Dia akan mencari celah kelemahan kita yang lain, ya. Dia akan menggoda kita dari urusan akhirat. Dibuat mindset, ya, pemikiran yang menyesatkan. Dibuat bisikan-bisikan di dalam hati kita. Pokoknya kalau urusan dunia terasa ringan, tapi kalau urusan berat, urusan akhirat terasa berat. Pernah merasa begitu, Bunda? Pokoknya kalau masalah dunia mah ringan, gitu ya. Tapi kalau masalah akhirat berat. Nonton bola, di sini kayaknya nggak ada yang nonton bola. Ada, Bunda, ya. Teman-teman kita itu kalau nonton bola itu semangat, gitu ya. Nonton 2 jam, 3 jam berdiri, gitu ya, sampai sholatnya ditinggal, itu rasanya ringan. Tapi kalau berdiri untuk melaksanakan sholat aweh, ya, apalagi Ramadan, itu beratnya luar biasa. Maka kalau Ramadan itu sebagian orang itu, ya, mencari sholat tarawihnya yang paling cepat, gitu ya. Dia survei dulu, malam ini di masjid ini, malam ini masjid itu, nanti survei lagi ke masjid yang lain, gitu ya. Dicari, oh ternyata masjid yang paling cepat di sini, besok di sini aja, gitu ya. Jadi, sholat itu udah gak khusyuk, gitu. Jadi ketika mulai sholat, yang didengarin pertama kali imamnya baca surat apa, gitu ya. Kalau surat pendek ini sesuai, gitu ya. Tapi kalau udah bacanya dari Al-Baqarah ayat pertama, gitu ya, dalam hati ampun gitu ya. Besok kali sholat enggak, sholat di sini lagi, gitu ya. Syaitan. Jadi membuat urusan dunia terasa ringan, akhirat terasa berat. Urusan dunia terasa murah, akhirat terasa mahal. Ya. Kalau kita makan di restoran, kalau makan berdua sekali makan bisa habis berapa? 200.000, anggap 200.000 mahal atau murah? Hah? Sebagian di antara kita ada yang 200.000 murah, ya. Makan 200.000 dibayar. Akhirnya terasa mahal, tiba-tiba, gitu ya, kita lagi ikut pengajian atau kita lagi di masjid, ada kotak amal lewat. Yang lewat, depan kita ada kotak amal. Di dompet kita ada 200.000, ada 20.000. Kira-kira yang keluar ya, Pak? 20. 100. Oh, ini soleha ya. Saya ngisi di majelis taklim lain bilang yang keluar 2.000 Ustaz. Masya Allah, lebih kecil lagi, gitu ya. Tapi memang begitu. Urusan akhirat kadang-kadang kita merasa sedangkan urusan dunia, ya, mau berapa banyaknya ringan saja. Untuk urusan dunia terasa cepat, akhirat terasa lama. Nonton film, seru filmnya, terasa cepat atau terasa lama? Cepat, kan udah habis aja kan, gitu ya. Gitu. Ikut pengajian, terasa cepat atau terasa lama? Lama. Hati-hati itu digoda sama syaitan. Kapan selesainya Ustaz? Lama banget katanya, gitu. Itu lagi digoda sama syaitan, ya. Yang keempat, untuk urusan dunia terasa dekat, akhirat terasa jauh. Nah, ini biasanya buat laki-laki. Mau jalan-jalan ke pantai yang jaraknya puluhan kilometer nyampe.
Tapi masjid di samping rumah nggak nyampe-nyampe benda. Berat banget ya urusan dunia sih. Apa namanya? Dekat, urusan akhirat jauh. Nah ini juga bagian daripada tipu daya. Dari urusan belakang tidak bisa. Dari urusan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi tidak selamanya ketika kita melakukan satu perbuatan yang baik itu tidak ada godaannya. Ada. Kita ngaji di sini ada godaannya. Kita ibadah, sholat ada godaannya. Baca Quran ada godaannya. Kalau baca Quran itu godaan yang paling pertama itu apa? Ya, baru baca. Bismillahirrahmanirrahim. Barakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahu kok tiba-tiba ngantuk aja gitu ya. Nah, itu bagian daripada kita syaitan. Dia baca Quran ngantuk. Ya, lagi ngafalin kadang-kadang suka. Iya. Ya, itu kalau baca Qurannya pakai Quran beneran. Yang repot tuh kalau baca Qurannya pakai handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Cetuk. Ya, ada WhatsApp dari suami. Buka dulu WhatsApp-nya ya. Buka, baca gitu ya. Jawab. Kak Selatan, itu ada kabar bagus tuh di Facebook. Lihat Facebook dulu gitu. Akhirnya buka Facebook. Padahal dia lagi baca Quran. Saking asiknya main Facebook, buka Instagram, akhirnya lupa baca. Maka hati-hati kalau baca Quran pakai bisa digoda. Godaan sedekah, sedekahnya sudah banyak. Ya, masya Allah. Jadi kalau di masjid itu biasanya sedekahnya itu namanya nggak disebutkan, gitu kan? Ya nggak? Ada yang sedekahnya sedikit. Masa sedekah sedikit pakai disebutin nama gitu ya. Terus Pak disebutin hamba Allah. Wah, sedekahnya banyak ya. Bilang sama Pak, itu yang hamba Allah itu saya Pak gitu. Sama aja. Ya. Jadi godaan sedekah itu adalah menjaga keikhlasan. Syaitan paling bisa ya membuat kita tadinya beramal baik jadi tidak ikhlas. Godaan berhijrah. Sekarang hijrah ada godaannya nggak? Kaum muslimah ya ingin menutup auratnya, luar biasa setan tuh akan menghambat, membisikkan sesuatu sehingga kita tidak bisa menutup aurat untuk seorang wanita itu kalau di dalam Islam adalah wajib. Tapi bagi yang baru pertama kali menutup aurat itu bukan sesuatu yang mudah, maka ada yang tarik mundur bunda. Pengen menutup aurat istiqomah tapi rasanya nggak enak, dibuat rasa tidak enak di dalam hati ya. Mungkin dengan bisikan, kamu nggak kelihatan cantik kalau pakai hijab. Apalagi zaman sekarang nih udah mulai terbalik gitu ya, hijab nggak wajib katanya gitu ya. Atau ada lagi yang mengatakan bahwa hijab itu budaya Arab katanya gitu. Macam-macam. Nah itu juga bagian daripada godaan syaitan. Hati-hati, harus dilawan. Wanita yang menutup auratnya, ya maka Allah akan berkahi hidupnya. Kita lihat teman-teman kita yang banyak sekali yang menutup aurat, ya banyak sekali. Alhamdulillah. Nah ini juga bagian daripada godaan syaitan dari sisi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tidak berhenti sampai di situ. Dari kejahatan-kejahatan yang manusia lakukan. Nah, kasus aborsi itu 2,4 juta per tahun. Aduh, ini lagi juga nih, lagi marak. Itu aborsinya. Kan aborsi itu diawali dari apa, Bunda? Dari perzinahan. Perzinahan itu diawali dari apa, Bunda? Dari pacaran. Jadi bisa dibayangkan kalau aborsinya 2,4 juta per tahun, berapa yang berzina? Berapa yang berzina Bunda? Makanya Bunda punya anak perempuan, jaga betul pergaulannya. Karena zaman sekarang susah kontrolnya anak perempuan gitu ya. Dia pulang sekolah main sama siapa, jalan kemana.
Kalau bisa ya pantau terus. Pakai, kalau zaman sekarang tuh kan bisa pakai apa namanya, tracker gitu ya. Google itu bisa Bunda, jadi masukkan nomor apa, kode handphonenya di Google Bunda, ada nomor, ada emailnya masuk. Jadi Bunda bisa mantau tuh anak itu lagi main ke KFC, ini main kemana gitu. Tahuan. Tanpa Bunda harus nanya gitu ya. Awal di mana itu keluar semua catatannya. Dia lewat mana jalannya ketahuan semua. Iya. Tapi overprotective nggak apa-apa, itu lebih baik. Ya. Karena yang ngeri gitu. Saya kemarin ke lapas Cirebon Bunda, itu kan banyak sekali kasus-kasus yang kaitannya dengan pemerkosaan gitu ya, pencabulan. Itu cerita begini, Ustadz ya Allah ngeri banget anak sekarang ya Ustadz. Kemarin saya nanganin kasus anak SD hamil Ustadz. Sama sekarang. Terus kelas 6 SD kan, kelas 6 itu kan sekarang kan udah ada yang head ya. Laki-lakinya juga udah ada yang apa namanya? Iya, sudah besar. Dewasa ya. Jadi karena pengaruh handphone, anak zaman sekarang kan gampang akses handphone. Mau lihat apa saja bisa. Dan dia terinspirasi dari handphone, kemudian apa? Dia coba praktekkan apa yang dia dilihat dari handphone. Nah cuma maklumatnya dia sebagai anak kecil nggak tahu bahwa ketika dia melakukan itu bisa menyebabkan kehamilan. Jadi anak kelas 6 SD itu hamil gitu ya sama temannya sendiri. Ya Allah. Sama temannya sendiri. Ya masih anak-anak nggak ngerti kan gitu. Orang tua mungkin terlambat memberikan pemahaman tentang biologis kan gitu, seksual biologis. Harus dikasih tahu. Nah, laki-laki sama perempuan itu punya batasan. Nggak boleh kalau laki-laki perempuan kalau belum menikah itu duduk berduaan, jalan berduaan, sayang-sayangan, melakukan hal-hal yang tidak pantas. Harus diajarkan. Karena kalau dari kecil tidak punya batasan ya zaman sekarang anak pacaran itu udah macam-macam gitu. Dan Bunda juga harus memberikan pemahaman. Oke lah kalau zaman dulu istilah pacaran itu kan biasa gitu ya. Tapi kalau sekarang harusnya menjadi sesuatu yang tidak biasa, aneh kalau sekarang itu pacaran misalnya. Tapi gimana Ustaz? Kalau anak saya nggak pacaran, nanti nggak dapet jodoh. Jadi yang ketakutan malah orang tuanya sekarang, bukan anaknya gitu. Kalau kamu pacaran cari cowok ya biar kamu nanti dapat pasangan gitu ya. Tidak seperti itu Bunda. Saya punya pengalaman bahwa kaitannya dengan jodoh itu sudah Allah atur. Ya, Allah sudah persiapkan. Asalkan kita menjaga baik-baik anak kita dari sesuatu yang nanti akan membahayakan untuk kebaikan daripada kita. Saya ketemu sama istri itu nggak pakai pacaran. Jadi ceritanya lucu. Nih, istri saya punya orang tuanya protektif sekali. Dan istri saya juga bukan termasuk yang apa namanya suka jalan pacaran kemana begitu ya. Kalau malam sama ibunya langsung di telepon gitu ya. Udah sampai mana gitu ya. Kalau misalkan ini dijemput sekalian. Protektif sekali. Jadi ceritanya istri saya itu sebelum baru lulus kuliah itu nggak dibolehin kerja sama ayahnya. Ya. Jadi ayahnya istri saya itu pensiunan Astra. Kemudian ketika pensiun itu buka toko mebel. Ya. Nah, istri saya itu lulus kuliah itu bantuin ayahnya di toko mebel. Suatu ketika terjadi percakapan dari orang tua, ini kasihan juga anak kita ya. Kalau cuma di toko mebel juga susah dapat jodohnya kan gitu ya. Kalau dia kerja mungkin kan nanti dia bisa dapat kenalan kantornya gitu, jadi jodohnya segala macam gitu. Tapi Bunda ya, Masya Allah, ternyata Allah punya rencana. Nah rencananya kaitannya dengan saya. Jadi saya ini sebelum menikah itu ujiannya banyak sekali. Ujiannya apa? Ya pernah gagal menuju pernikahan, udah ngelamar nggak jadi gitu ya. Mau melamar udah dilamar orang lain. Kasihan. Tapi yang paling parah itu ya ketika saya udah ngelamar nggak jadi Bunda, karena mantan saya itu balik lagi ke mantan yang gitu ya. Udah dilamar, karena saya nggak tahu ya. Jadi ngelamarnya itu hanya 3 minggu atau kenalannya 3 minggu langsung melamar gitu. Nah, ternyata mantannya itu
masih ada dan nggak terima kayaknya gitu ya, digoda segala macam, akhirnya ya udah nggak jadi. Alhamdulillah saya kuat Bunda. Nggak patah Ya, hati. saya nggak nangis, saya cuma kurus aja, berat badannya turun 6 kilo ya. Kepikiran itu mah. Hanya Kepikiran. termenung aja gitu ya, bengong. Itu lebih parah di dalam. Sampai ibu saya itu kasihan sama saya. Kemudian namanya ibu ya, itu paling bisa itu ngibur anak. Jadi kata ibu saya begini, nah daripada kamu nunggu jodohnya belum datang lagi gitu, belum ketemu Kasihan lagi, cowoknya. udahlah kita ini aja dulu, cari mebel aja dulu ya. Ketemu di Jadi sini. ibu saya diajak kita cari ini aja loh, cari kasur, lemari, Oh, itu mengantarkan Yes, untuk gitu ya. dapat jodoh. Saya tanya begini, buat apa mah? Kan jodohnya belum ada, ntar udah dibeli mubazir lagi kan, dipakai sebagai anak yang baik. Saya ikut gitu ya. Saya nyari toko mebel gitu kemana-mana, sampai akhirnya saya datang ke toko mebel di daerah Pasir Putih. Ketika datang ke toko mebel itu ketemu dengan pemilik mebelnya, kemudian ya biasa ngobrol biasa aja, ditanya, bapak saya ditanya, Pak Haji ini mau cari mebel buat siapa? Oh ini buat anak saya. Anaknya udah mau nikah, enggak, ini lagi nyari-nyari aja katanya. Persiapan. Lagi nyari-nyari aja. Siapa? Cuma persiapan aja kali aja, nanti kalau ada jodohnya saya gak usah pergi lagi. Nah, pas ketika jalan gitu ya, keliling toko itu, ternyata ayah saya ngeliat ada anak perempuan duduk di bawah tangga. Kemudian ayah saya tanya, itu siapa Pak Haji yang di bawah tangga? Oh itu anak saya. Jadi Allah buat rencana ya, anak wanita pemilik mebel ini pas lagi ada di rumah gitu. Memang Pas banget. pas. Akhirnya saya dikenalkan, kenalin gitu ya. Ya biasa gitu kan, tanya saya namanya main Instagram, saya tanya punya Instagram nggak kan gitu ya. Nggak punya katanya. Facebook nggak punya, nggak main sosmed nggak katanya gitu. Jadi bukan perempuan yang biasa upload foto gitu ya di sosial media enggak. Jadi saya minta WhatsApp-nya saja. Saya minta WhatsApp, kemudian saya kenalan 3 hari, ya saya kenalan, saya tanya ibunya dulu pendidikannya di mana, ibunya pernah mondok pesantren gitu ya. Ayahnya kerja di Astra, kemudian ya dia kalau di rumah memang lebih dekat dengan orang tuanya, jadi nggak suka main sama teman-temannya, lebih dekat sama orang tua. Ya saya bilang alhamdulillah, kalau kayak gitu cocok lah buat saya gitu ya. Nah udah bismillah, karena pandangan pertama itu menggetarkan hati kan gitu ya. Jadi ada rasa, ya udah bismillah. Saya datang Bunda di hari ketiga. Ini baru 3 hari itu datang mau ngelamar, ini berat gitu bagi saya, bagi keluarga istri saya berat. Sampai duduk ya sudah mau jodohnya. istilahnya mau ngomong serius, nggak ada yang berani ngomong. Ayah saya nggak berani ngomong gitu ya, diam semua gitu. Jadi maksud datang sini tujuannya apa gitu. Akhirnya saya yang harus ngomong Bunda. Ini berat ya, karena untuk diterima di keluarga besarnya agak berat, itu bukan sesuatu yang biasa zaman sekarang ya, 3 hari. Akhirnya saya ngomong langsung sama istri saya bilang begini, mohon maaf, saya datang sini niatnya baik, saya bilang ya, niat saya ingin ibadah dengan cara menikahi kamu. Jadi saya niatnya ibadah, mau menikahi istri saya bilang. Yang kedua, saya tidak ingin mencari sosok seorang istri yang sempurna, karena saya sadar ya diri saya juga tidak sempurna. Saya ingin mencari seorang wanita yang bisa menyempurnakan daripada kekurangan saya. Yang ketiga, so saya sweet bilang, sih. ya, saya sebagai laki-laki, saya nggak mau pacaran seperti anak zaman sekarang. Saya pengen langsung nikah saja, pacaran nanti setelah nikah. Saya tanya, kira-kira kamu mau nggak nikah dengan saya? Ibu mau nggak? Misalkan ada punya anak gadis gitu ya, baru 3 hari kenal langsung melamar gitu, kira-kira mau diterima nggak?
pikir-pikir dulu. Istikharah. Istri saya belum tahu gaji saya berapa, ya. Jadi dia nggak pernah nanya tentang gajinya berapa sebulan, nggak pernah nanya. Bagus itu. Ya, Nggak nggak matre. nanya saya tinggal di mana, gitu ya. Kalau tinggal Pondok Indah mungkin lah, iya, gitu ya. Saya nggak nanya saya tinggal di mana, rumah saya seperti apa. Enggak. Yang tahu saya adalah seorang ustadz itu aja. Yang dia tahu dan orang tuanya tahu saya hanya seorang ustadz saja. Ustadz. Ternyata jawabannya, selama orang tua saya ridho, saya nikah dengan kamu, insya Allah saya akan nikah dengan kamu. Jadi dia bilang, selama orang tuanya ridho, ya ridho kita nikah gitu ya. Jawab, saya mau nikah dengan kamu, bismillah. Dan ternyata orang tuanya itu memang sudah dapat semacam pesan dari ibunya. Jadi ibunya itu punya majlis taklim dulu, udah meninggal, itu jamaahnya ribuan. Jadi ibunya itu, yang neneknya istri saya ini, dulu pengen banget punya cucu yang nikah sama ustadz. Aduh, pas banget. Pas Udah banget. meninggal gitu, baru meninggal, pengen gitu karena cucu-cucunya gak ada yang nikah sama ustadz. Dipesenlah ke anaknya ini, ke ibunya istri saya, kalau suatu saat nanti Pas banget. ada seorang ustadz datang melamar anak kamu, jangan Doa ya tuh ya. ditolak. Doa Nah, itu itu. agak berani dah tuh. Ternyata yang disebutkan oleh neneknya dulu itu ternyata saya orangnya gitu. Makanya ya itu doa mungkin ya, doa daripada orang tuanya itu, insya Allah. Ya, jadi doa orang tua ibu itu dahsyat. Alhamdulillah gitu ya. Yang tadi katanya jodohnya susah kalau nggak pacaran gitu ya. Ternyata diantarin ke toko Mebel. gitu. Jadi judulnya kalau dibuat sinetron, beli mebel dapat jodoh. Tapi mebelnya dibeli nggak? Tetap dibeli. Tetap Bu Salam tuh. Alhamdulillah. Itu ya deh ya. Jadi nggak usah pakai pacaran. Doa aja yang bagus. Pakai ada yang tahu. Ya. Langsung dilamar. Kasus pembunuhan ini bentuk kejahatan ya terjadi pada saat narkoba, ya, kasus penipuan, korupsi. Maka kejahatan yang besar itu diawali dari kejahatan yang Kecil. Insya Allah. Ini ngeri sekarang, ya, dosa-dosa besar yang terjadi pada saat ini. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita daripada dosa-dosa. Tisu aja deh. Nah, yang harus kita takuti bukanlah, kalau tadi kita berbicara tentang syaitan, ya, istilahan syaitan dikaitkan dengan sosok makhluk halus yang menyeramkan. Bukan itu yang membuat kita takut. Yang kita takuti dari syaitan itu adalah dahsyatnya tipu daya yang diberikan oleh syaitan. Tapi kita nggak usah takut karena syaitan itu adalah makhluk yang lemah. Dia pasti kalah. Kalau kita mau adu kuat gitu ya, melawan syaitan, kita pasti menang dengan izin Allah. Lalu bagaimana cara kita untuk melawan daripada tipu daya syaitan? Maka kita harus punya benteng dulu, gitu ya. Karena syaitan ada yang jenisnya manusia, ada yang jenisnya jin tadi. Kalau jenisnya jin itu kan dia membisikkan, ya, membisikkan di dalam hati kita. Maka kita harus kuat punya benteng. Nah, benteng kita supaya kuat daripada tipu daya syaitan dengan cara apa? Yaitu banyak berpuasa. Berpuasa ini bukan hanya bagi seorang laki-laki yang belum mampu menikah. Ya, kalau di dalam hadis ini kan hadisnya memang untuk laki-laki yang belum sanggup menikah, maka Rasul ya menyuruh untuk banyak berpuasa. Nah, zaman sekarang puasa yang bisa dilakukan oleh laki-laki apa? Puasanya Senin, Kamis. Kalau kata guru saya, Senin Kamis itu tidak cocok untuk yang belum menikah. Cocok bagi yang sudah menikah, kata guru saya. Kenapa Ustaz? Ya, supaya ketika sudah menikah tidak ada niatan nikah lagi katanya ya. Puasanya Senin Kamis katanya. Ya, itu yang buat menikah. Kalau yang belum menikah, ya puasanya puasa apa? Puasa daun. Tadi puasa sehari enggak. Jadi yang belum menikah yang puasa, yang sudah menikah juga
puasa supaya kuat. Karena godaannya ya sampai saat ini banyak. Yang nikah, yang belum nikah ada godaannya, yang sudah menikah banyak juga ada godaannya. banyak juga. Iya, maka salah satu untuk menjaga hati kita daripada tipu daya syaitan, maka banyak-banyak berpuasa. Apakah berlaku untuk laki-laki saja? Tidak, untuk bunda juga sama, bagus. Ya, bunda puasa bagus. Puasanya puasa apa? Senin Kamis. Alhamdulillah. Kalau mau lebih sehat lagi puasanya, puasa Daud. Kalau saya alhamdulillah puasanya Berat ya, puasa tapi Daud. pengen sih Daud itu. Ya, makanya badan saya stabil. Bagus katanya ya. Jadi kalau lihat video kan saya gemuk ya, gendut. Karena sudah stabil alhamdulillah. Dan ternyata enak bunda. Sehari puasa sehari enggak tuh enak. Ini kita lambung kita bersih. Pengen Jadi kalau misal lagi puasa lambungnya bersih itu keluar semua. Nah, sama ya semenjak saya puasa Daud itu daya imun tubuhnya itu kuat. Jarang sakit alhamdulillah. Ya, ini karena kemarin habis hujanan banjir-banjiran datang ke rumah saudara ya kasih makanan jadi agak pilek tapi secara fisik daya imun kuat ya. Dan makanan yang kita makan juga itu ya kalau misalkan kita hari ini nggak puasa makan besoknya dikuras lagi jadi insya Allah ya kolesterol apa segala macam habis puasa sudah. Tapi berat Ustaz, berat itu karena kita nggak terbiasa. iya benar. Bunda kalau puasanya setahun sekali gitu ya, cuma Ramadan aja berat gitu. Cuma kita kan Ramadan. Mulainya sebetulnya Tiap hari puasa kan nggak Coba kalau udah minggu dijalanin pertama berat, udah. tapi minggu selanjutnya Iya. karena udah terbiasa. Coba Bunda puasa Daud, enak Bunda, saya nggak bohong. Nikmat, ya badan tuh seger gitu ya. Mungkin awal-awalnya lemes, tapi nanti kalau udah kebiasaan, ya jadi hal yang bisa kita lakukan adalah lagi ada yang sehari-hari ngapal Quran gitu ya, tambah puasa Senin Kamis atau puasa Daud itu bagus ya, biar otaknya cerdas ya, hafalnya lebih mudah. Yang kedua, syaitan tuh paling takut dengan orang yang suka baca istighfar. Atau ada orang yang ketika dia melakukan satu perbuatan dosa, kemudian dia tobat kepada Allah, setan paling takut. Ya, satu hal yang ditakutkan oleh setan ketika dia menggoda manusia, bertahun-tahun dia goda manusia itu menjadi manusia yang hina. Ya, satu yang setan takutkan, takut kalau tiba-tiba orang yang maksiat itu ya mendapatkan hidayah Allah. Ketika dia dapatkan hidayah Allah, ya kemudian dia bertobat, maka dia kehilangan apa? Kehilangan kalau setan itu prestasi gitu ya. Jadi bertahun-tahun saya goda dia, hari ini dia tobat, setan itu udah uring-uringan ya. Takut. Nah maka membaca istighfar ya setiap hari itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Minimal berapa? 100 kali. Zikirnya apa? Ya istighfar itu astagfirullah. Kalau kita zikir ya di antara istighfarnya itu ya kita baca 100 kali. Kalau Ibnu Taimiyah itu 1000 kali. Ya. Jadi semakin banyak istighfar semakin. Kenapa? Karena ketika kita berbuat maksiat itu muncul di dalam hati kita itu seperti titik noda berwarna hitam. Semakin banyak kita berbuat dosa, maka titik warna hitam itu semakin banyak. Ketika semakin banyak, maka hati kita itu tidak bisa menjadi cermin daripada ucapan kita, perilaku kita, cara berpikir kita. Kenapa? Karena yang menjadi cahaya, menjadi kacanya itu sudah tertutup oleh dosa. Nah maka cara untuk menghilangkannya, menghapusnya dengan cara membaca istighfar, baca istighfar. Ya. Kemudian ketika ada bisikan masuk ke dalam telinga kita, kan kita kadang-kadang suka merasa gitu bunda ya, ada bisikan, ya. Kalau lagi berantem sama suami dibisik-bisik, udah keluar aja dari rumah, gitu ya. Nangis aja, ngamuk aja, gitu ya. Kadang-kadang ada bisikan seperti itu. Nah maka
cara melawannya dengan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau bisikan-bisikan pemikiran-pemikiran yang tidak baik gitu ya. Dalam pikiran kita baca a'udzubillahi minasyaitonir. Maka dengan seperti ini syaitan akan lari ketika dia bisikan. Nah, tidak cukup hanya di situ, karena apa? Orang yang puasa itu masih bisa diganggu oleh setan. Masih bisa? Masih. Karena malamnya kan nggak puasa, ya kan? Dari pagi sampai sore dia puasa, dari pagi sampai maghrib dia puasa. Tapi malamnya dia tidak puasa. Setan masih bisa mengganggu dirinya. Jadi orang yang puasa itu melemahkan setan untuk mengganggu dirinya. Tapi ketika dia nggak puasa, setan bisa mengganggu. Maka tidak hanya cukup sampai di situ, ya. Yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena doa inilah nanti akan menyelamatkan kita dari tipu daya syaitan. Dan doanya ini doa yang biasa kita baca dalam zikir maksurat, ya, pagi dan sore. Ya, doanya apa? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, saya mohon pemaafan, ya. Kemudian memohon keselamatan fi dini wa dunyaya, urusan agama dan urusan dunia. Wa ahli wa mali, keluarga. Ya, kemudian juga harta benda saya. Harta benda bisa jadi fitnah, keluarga bisa jadi fitnah, urusan dunia jadi fitnah, urusan agama juga bisa jadi fitnah. Kemudian kita doa kepada Allah, Allahumma astur aurati, ya Allah tutupilah aurat saya. Wa amin rawati, amankanlah ya rasa takut saya. Wahfadli, pelihara saya dari min baini yadayya, dari depan, wa min khalfi belakang, wa min yamini kanan, shimali kiri, wa min fawqi dari atas, ya, wa min tahti, begitu juga dari bawah. Ini doa kita kepada Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah, mungkin suatu ketika kita terjatuh kepada satu perbuatan maksiat kepada Allah. Hampir saja, berapa detik saja, berapa langkah saja ketika kita mau melakukan kemaksiatan tersebut, karena kita berdoa kepada Allah, tiba-tiba Allah ingatkan kita, nggak boleh. Kemudian hati kita tidak ada keinginan sedikit pun untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Ya, karena apa? Karena kita rajin berdoa kepada Allah. Jadi Allah yang menyelamatkan kita, menolong kita dengan doa-doa kita. Nah, bagaimana kalau syaitannya itu adalah berjenis manusia? Karena setan yang berjenis manusia nggak bisa kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pergi kamu, gitu nggak bisa. Atau kita bacain ayat kursi ini, Falaq An-Nas, nggak bisa, karena jenisnya manusia. Nah, kalau syaitannya berjenis manusia, dengan cara apa? Melawannya, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang zalim. Bagaimana cara menolong orang yang terzalimi? Kalau orang yang terzalimi ya kita tolong, ya, dari orang yang berbuat zalim. Tapi bagaimana kalau yang berbuat zalim itu adalah orang lain? Bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim itu? Cara orang menolong orang yang berbuat zalim, yang berbuat zalim ini artinya dia setan berjenis manusia. Kata Nabi, tahjuzuhu aw tamnahu minaz zalim. Maka cegahlah dia dari berbuat zalim. Fa inna dzalika nasruhu. Fa inna dzalika nasruhu. Sesungguhnya engkau telah menolongnya. Jadi syaitan yang berjenis manusia, cara melawannya dengan cara dinasehati. Jadi kalau ada syaitan berjenis manusia mengajak kita kepada satu perbuatan yang tidak baik, maka cara melawannya adalah menasehatinya, jangan mendengarkan perkataannya, atau jangan menjadikan dia sebagai teman dekat. Karena awal mula kebiasaan buruk itu diawali dari berteman dengan yang tidak baik. Kalau di sini alhamdulillah teman-teman kita baik semua. Kalau baik-baik ngajaknya kebaikan kan benda ya. Kalau yang nggak baik-baik ngajaknya nggak baik juga. Ya. Nah, maka ini yang bisa kita lakukan supaya tidak tergoda oleh syaitan yang berjenis manusia. Kemudian yang selanjutnya harus selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Ya.
Karena ada orang yang bermaksiat itu karena kebodohan, karena dia tidak tahu ilmu. Syaitan itu bukan takut kepada orang yang ahli ibadah, tapi syaitan itu takut kepada orang yang ahli ilmu. Dan ahli ibadah masih bisa diganggu oleh syaitan. Ya. Ahli ilmu masih bisa diganggu oleh syaitan? Masih bisa. Ya, masih bisa. Nah, maka tadi yang terakhir, doa itu yang penting ya untuk kita baca. Oke, pertanyaannya, syaitan kalau datang di pagi hari, dia sebagai teman atau musuh? Musuh. Kalau dia datang di siang hari, teman atau musuh? Masih musuh. Kalau datang di malam hari, masih teman atau musuh? Tetap musuh. Syaitan di masjid? Musuh. Di rumah? Musuh. Di mall? Musuh. Masih musuh? Gak teman bukan? Alhamdulillah. Kadang-kadang. Di tempat sepi? Musuh. Tempat ramai? Musuh. Maka syaitan kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun tetap musuh Kita. Nah, kenapa? Allah yang mengatakan inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu. Jadi mulai hari ini kita menyatakan bermusuhan dengan syaitan. Ya, kenapa syaitan itu musuh? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya syaitan itu mengajak kepada golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya harus jadikan musuh. Kenapa? Perkataannya, iming-imingnya memang kelihatan indah, tapi sebenarnya dia sedang menyeret kita pelan-pelan masuk ke dalam nerakanya Allah. Ya? Maka kita mau pilih menjadi apa? Menjadi musuhnya syaitan, atau kita memilih menjadi temannya syaitan? Musuh syaitan. Kalau hari ini kita mengatakan syaitan adalah musuh kita, maka kita memilih jalan taat, jalan taubat, ya, jalan istighfar, zikir, segala macam. Selama kita melakukan yang baik-baik, berarti kita menjadi musuhnya syaitan. Tapi di saat kita melakukan kemaksiatan, ya, baik sadar ataupun tidak sadar, kadang-kadang kan kita suka nggak sadar, ya. Ada dosa-dosa yang kita nggak sadar, ngomongnya suka kelantur kan gitu ya, marah-marah sendiri misalkan. Nah, itu sadar, saya jadi temannya setan di hari ini, gitu ya. Maka kembali, ya, kembali kepada Allah, nyatakan saya tidak mau jadi temannya syaitan. Yang menjadi musuhnya syaitan pasti bahagia hidup, tapi yang menjadi temannya syaitan pasti akan sengsara. Nah, mulai hari ini, ya, menyatakan bahwa syaitan itu adalah musuh bagi kita, Tanya jawab dulu atau langsung? karena Tanya jawab kita dulu ya. ingin ya dalam hidup kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Ya. Baik, saya kira ini ya materi kita pada hari ini, mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat bisa kita ambil dan kita amalkan. Sekarang saya kasih waktu untuk sesi Tanya jawab. Terima kasih Ustadz. Siapa yang mau bertanya, kami persilahkan. Siapa yang mau? Hah? Ditambahin nggak minumnya, Mbak? Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya. Tadi kan yang sudah dijelaskan mengenai Itu aja dikasih. kesehatan dari depan, Nggak usah dihitungin ya. kanan dan kiri. Taruh aja ya. Dan di doa tadi ada juga kan sebetulnya dari atas. Nah, jenis godaan yang dari atas itu seperti apa? Ustaz? Ya, terima kasih.
Iya. Ini doa yang dibacakan oleh Rasul dari atas dari bawah. Memang saya belum mencari ya penjelasannya seperti apa. Saya tidak bisa jelaskan yang dimaksud dari atas itu apa, dari bawah itu apa. Ya. Tapi tidak menjadi satu satu kendala bagi kita untuk tetap membaca doa ini. Ya. Karena ya pada hakikatnya ya syaitan itu dari sudut manapun dia akan menggoda kita. Mungkin banyak juga nanti hal-hal yang bisa kita pelajari untuk tipu daya syaitan yang secara lengkap. Kalau ini kan hanya gambaran saja. Ada tingkatan yang paling berat itu adalah di saat orang sudah merasa ikhlas. Ibu ikhlas, ya, tapi masih bisa digoda oleh syaitan? Bisa. Orang ikhlas aja masih bisa digoda syaitan. Contohnya gimana? Ya, misalkan begini. Kaitannya dengan masalah kita ingatkan masalah sedekah kan. Ada orang yang sedekah itu memperlihatkan, iya kan? Memperlihatkan sedekahnya. Kalau secara hukum boleh nggak memperlihatkan sedekah? Boleh. Ya, dengan tujuan apa? Syiar, mengajak orang untuk melakukan hal yang sama. Tapi ada orang yang memilih ketika dia bersedekah sembunyi-sembunyi. Ketika dia sudah bersedekah sembunyi, berarti aman dari godaan syaitan. Belum tentu. Karena ada tingkatan selanjutnya. Ketika orang melakukan satu perbuatan sembunyi-sembunyi, nanti setan menggoda ini. Nanti aja. Yang sedekahnya sembunyi-sembunyi kayaknya cuma kamu doang. Kayaknya kamu yang paling ikhlas. Jadi setan itu dahsyat. Di saat orang sudah ikhlas menjaga ininya gitu ya, menjaga dirinya dari perbuatan riya gitu ya, dia goda lagi gitu. Jadi dianggap yang paling ikhlas cuma dia. Ya. Jadi kita nggak tahu nih tipu daya syaitan itu kan bentuknya macam-macam. Ada kitab yang biasa membahas secara tuntas gitu ya, banyak sekali pembahasannya tentang talbis iblis. Ada kitab namanya talbis iblis, ya, tipu daya iblis. Cuma di dalam kisah ini kisah-kisah tentang tipu daya iblis di masa lalu untuk orang-orang yang soleh gitu ya, yang ahli ibadah, orang yang punya ilmu. Itu tipu dayanya macam-macam. Ada yang cerita tentang perjuangan mau sholat subuh gitu ya, setan bikin di jalannya becek, ya, iblis ini buat jalannya berlumpur, sampai dia diceritakan di dalam kitab itu membuat sebuah lubang. Orang yang mau sholat subuh itu masuk ke dalam lubangnya itu, sampai dia benar-benar gak jadi sholat sampai begitu. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu nih mau melakukan kebaikan itu ada aja hambatannya gitu, datang orang yang aneh-aneh segala macam. Bisa jadi itu rangkaian ya, cara orang itu menghambat kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya. Jadi untuk matanya saya sampai saat ini belum tahu yang dimaksud di atas, di bawah itu apa. Ya. Kalau yang ada tafsirnya yang tadi dari depan, belakang, kanan dan Kiri. Dan itu pun para ulama berbeda pendapat juga tuh tentang depan, kanan, kiri, belakang. Ya, ada perbedaan pendapat. Maksudnya berbeda-beda juga. Tapi saya ambil yang paling mudah itu pendapatnya Ibnu Abbas. Ya. Terus pertanyaannya ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Ada yang sedang diganggu setan? Ini. Ya, lanjut deh. Ngomong kesurupan tuh gimana Ustaz? Itu diganggu setan tuh gimana? Nah itu gimana ya? Ya. Umur saya ya alhamdulillah gak pernah namanya kesurupan gitu ya. Saya nggak ngerti orang bisa kesurupan itu penyebabnya apa, dan fenomena kesurupan itu memang karena
kelemahan imannya atau karena gangguan psikologis gitu. Karena ada yang kesurupan itu karena stres gitu ya, psikologis. Ada yang memang dia satu kondisi memang benar-benar lemah. Tapi setahu saya orang yang tiap hari sholat 5 waktu, dia nggak baca Quran, baca zikir habis sholat, setan nggak bisa masuk. Walaupun masuknya nggak bisa sampai menguasai dirinya, cuma nempel aja gitu. Ya nempel apa di tangan gitu, cuma di sini gitu ya. Makanya kadang-kadang rasa nggak enak dalam badan kita, suka pegel apa segala macam itu belum tentu itu disebabkan karena kita sakit. Itu bisa jadi ada istilahnya ya makhluk. Makanya kita kalau baca doa diusapkan di seluruh tubuh kita, ya kaki tangannya supaya hilang. Nah, meruqyah itu yang paling bagus adalah meruqyah diri kita sendiri. Bisa dengan kita baca Qurannya, atau bisa kita dengarkan bacaan Qurannya. Jadi bisa dibaca sendiri, bisa didengarkan. Kalau ruqyah yang mandiri itu bisa dipraktekkan dengan bantuan air misalnya. Kita mau mengobati diri kita sendiri atau mengobati orang lain, ini Bunda bisa ambil air minum seperti ini, ya. Kemudian baca apa namanya ayat-ayat ruqyah. Ayatnya simple yang kita hafal saja, ya, dari surat Al-Fatihah, ya, kemudian surat Al-Baqarah 1 sampai 5, ya, Alif Lam Mim, terusnya ayat kursi, Lillahi ma fis samawati sampai akhir, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu cukup. Caranya begini, ya, sebelum baca doa ruqyah itu apa namanya? Minta sama Allah, ya Allah jadikan air ini sebagai obat sembuhnya dari penyakit hamba, baik lahir maupun batin. Nanti baca ayatnya satu-satu, baca Al-Fatihah misalkan. Setelah baca Al-Fatihah ditiup di ayat. Nanti baca lagi surat Al-Baqarah 1 sampai 5 selesai dulu. Ya, kemudian sampai seterusnya sampai akhir. Nah, ketika itu ya diminum airnya, sudah selesai diminum airnya, kemudian ya tangan kita juga kan sama dibacakan ayat juga tadi ya, bukan hanya di ayat tapi di dua telapak tangan. Minta sama Allah, ya Allah jadikan ayat yang sudah saya bacakan di telapak tangan saya menjadi obat. Maka tangan ini nanti diusap di bagian yang sakit, ya, kaki, di tangan, sudah. Jadi saya sering kalau misalkan lagi kurang enak badan itu, ya diruqyah diri sendiri aja, ruqyah diri sendiri, tiup di tangan, kemudian dioleskan di bagian yang sakit. Gitu ya. Habis itu kalau memang itu kadang-kadang memang ada yang benar godaan syaitan gitu, itu langsung segar kita, segar lagi badannya. Ya, itu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Untuk zaman sekarang ini sebenarnya kita bisa doain siapapun, anak sakit ya dibacakan doa, kesurupan misalkan ya kesurupan apalah gitu ya, dibacakan doa insyaallah sembuh. Ya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah panik gitu ya. Dan nggak mesti ini juga pakai yang kemarin pengobatan siapa? Ningsih Kinampi ya. Oh iya, itu ya yang Ayo horor itu buat sama saya. Itu yang viral tadi. Jadi yang juta-juta banget tuh ininya bayarnya. Yang makan pari Jadi bacakan saja. Tahu deh pokoknya apa namanya? Takut juga kalau misalkan. Kita takut benar. Ya. Sekarang itu ya kalau berbicara tentang masalah sihir itu terjadi dengan izin Allah. Ya, kalau nggak terjadi nggak terjadi. Tapi pernah nggak Ustaz merasakan tentang masalah sihir? Pernah. Karena saya pernah dulu ngobatin, ya kan, orang yang kena apa namanya
senangnya ya. Ya, semua sembuh itu dengan izin Allah, kita bacakan ayat suci Al-Quran. Zaman sekarang memang macam-macam, ada yang sihir memisahkan rumah tangga, dan juga ya sihir memisahkan rumah tangga, ada juga Bunda. Jadi kita kalau berantem sama suami itu harus istighfar, kuatkan lagi ininya. Bisa jadi ada orang yang nggak suka ya, menyihir kita sehingga digoda dari suami atau istri gitu kan. Istrinya suka marah-marah, suaminya kok jadi, mohon maaf ya, jadi senang sama perempuan lain gitu, nggak sadar, nikah lagi segala macam. Itu banyak kasusnya. Jadi nikah lagi itu bukan karena keinginan misalnya, mohon maaf, poligami bisa jadi godaan juga. Saya bilang, karena saya ada saudara yang seperti itu, dan baru sadar dia setelah dia punya anak gitu. Baru sadar. Baru ceraikan. Jadi macam-macam. Makanya pentingnya mempunyai apa ya? Mempunyai benteng, kita bilang. Bentengin rumah tangga kita dengan doa, dengan baca Quran, gitu ya. Sehingga sewaktu-waktu kalau ada orang yang nggak suka dengan kita, kuat benar, kuat. Ya, karena dua-duanya punya apa namanya, punya benteng gitu. Dan yang nggak punya benteng itulah yang bahaya. Ya. Kemudian pernah juga ada yang masalah dengan ininya, dengan teman kantor, bukan teman kantor sih, bawahan lah istilahnya. Pimpinan mungkin kata-katanya orang enak didengar, sakit hati. Karena cuma gara-gara sakit hati aja itu main dukun gitu. Sakit perutnya sampai membesar seperti badut. Ketika diobati, dicari ininya nggak ada penyakitnya. Ketika dibacakan ruqyah gitu ya, udah agak kritis waktu itu. Akhirnya meninggal dunia. Dia nggak ada yang nanya, dia sendiri ditutup dulu. Ini dulu. Jadi ketika ini tes macam-macam benar. Ya, yang jelas sabar. Kalau memang ada yang diuji dengan penyakit yang aneh-aneh seperti itu, sabar. Kita nggak istilahnya nggak tahu apa hikmahnya. Termasuk ibu saya juga itu ujian juga sebenarnya. Udah lama sakitnya 3 tahun 4 tahun. Mulai dulu tuh macam-macam lah, ada penjajahan sesudah ini kan. Pikirin begitu. Tapi ya udah, kita berpikir positif bahwa segala sesuatu yang terjadi itu terjadi dengan izin Allah, baik-baik. Ya, insyaallah ada hikmahnya. Kan Mas Hanul Hufaz ya, benar ya? Di sini nggak ada soalnya. Ya, ada lagi yang mau diskusi. Tanya nggak? Bacot mau tanya nggak? Sudah cukup Ustadz. Alhamdulillah telah kita dengarkan tausiah dari Ustadz Fikri Syahrijal. Ibu sekalian, Iya. istighfar bersama-sama. Kemudian kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah ijabah daripada doa. Astaghfirullahaladzim. 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 Min jami'il ma'asi wa Astaghfirullahaladzim. Min jami'il ma'asi wa ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا للشاكرين، حمدا النائمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا ولا فينا سقيا أو مظلوما يا الله يا رحمن يا رحيم kami bersyukur kepadamu ya Allah. Pada hari ini Kau kurniakan begitu banyak nikmat kepada kami ya Allah. Saat orang-orang sakit, hari ini Kau berikan kami sehat. Saat orang-orang banyak melakukan kemaksiatan ya Allah, Kau bimbing kami untuk hadir dalam majlis ilmu ini. Ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami. Sampai hari ini Kau panjangkan usia hamba. Kau kurniakan kepada kami rezeki yang banyak ya Allah. Namun kami sadar selama ini kami kurang bersyukur kepada-Mu ya Allah. Begitu banyak nikmat yang Kau berikan, tapi kami belum mensyukurinya dengan baik. Ya Allah, ampuni diri kami jika selama ini kami lalai dalam menjalankan perintah-Mu ya Allah. Ampuni diri kami ya Allah, terutama dosa lisan yang kami ucapkan yang terkadang lisan ini menyakiti hati orang lain. Ampuni dosa mata kami ya Allah, jika kami melihat sesuatu yang tidak baik. Ampuni dosa telinga kami ya Allah, ketika telinga ini mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Ampuni seluruh tubuh kami ya Allah, dengan tubuh yang Kau titipkan ini kami gunakan untuk kemaksiatan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami baik sengaja maupun tidak sengaja. Jangan Kau biarkan kami larut dalam kebiasaan dosa-dosa kami yang lama ya Allah. Ya Allah, jangan Kau cabut rasa nikmat di dalam hati kami untuk terus taat kepada-Mu ya Allah. Jangan kembalikan kami kepada dosa-dosa kami yang dulu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sungguh tidak ada musibah ataupun ujian yang datang kepada kami kecuali dengan izin-Mu ya Allah. Berikan kesabaran kepada kami ya Allah atas segala macam ujian-ujian yang Kau berikan kepada kami. Saat Engkau timpakan penyakit, tidak ada penyakit yang bisa sembuh kecuali Engkau yang menyembuhkan ya Allah. Saat Engkau timpakan musibah, bencana alam, kehilangan harta, tidak ada yang bisa menggantikan semua yang hilang dari kami kecuali Engkau ganti dengan sesuatu yang lebih baik ya Allah. Ya Allah, yang hari ini diuji dengan rumah tangganya, berikan kesabaran kepada mereka ya Allah. Yang hari ini diberikan oleh-Mu anak, diberikan kemampuan bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Hari ini yang sudah berikan tapi belum mempunyai keturunan, belum diberikan anak, berikan jalan kemudahan untuk diberikan keturunan ya Allah. Ya Allah, kami serahkan segala urusan kami hanya kepada-Mu ya Allah. Kami hanyalah makhluk yang lemah.
Engkaulah yang bisa menyelesaikan segala urusan kami. Engkaulah yang mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, di hari ini kami berkumpul, kami berdoa ya Allah segala niat baik kami untuk melaksanakan dakwah ini ya Allah. Mudah-mudahan dakwah yang kami lakukan ini menjadi pahala jariah ketika kami mati. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kami punya hajat ingin membangun masjid, rumahmu ya Allah, yang nanti akan kami gunakan untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan, menyebarkan syiarmu ya Allah, agar senantiasa saudara-saudara kami yang belum tersentuh dengan dakwah, dengan hadirnya masjid yang kami bangun ini menjadi sebab hidayah untuk mereka ya Allah. Hadirkan orang-orang yang baik ya Allah, hadirkan orang-orang yang dermawan, yang senantiasa mau berjuang untuk menegakkan agamamu bersama kami ya Allah. Ya Allah, jadikan Ibu Etik Pratomo beserta keluarga yang senantiasa menjadikan rumahnya untuk kajian pada hari ini dan seterusnya. Oh, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, terimalah amal kebaikan kami pada hari ini ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Engkaulah yang mengabulkan daripada doa-doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.